Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan membuat tentang budgeting. Saya akan share kepada kalian semua tentang budgeting untuk bulan September. Nah, untuk covernya saya buat dengan quote, kamu harus belajar menabung terlebih dahulu sebelum kamu menghabiskannya. Semua orang pada tahu ya, teman-teman pasti tahu ya, siapa sih yang nggak bisa menghabiskan uang, ya kan? Jadi kalau untuk menghabiskan uang itu tanpa kita belajar pun habis dengan sendirinya. Walaupun kita tidak pernah merencanakan segala sesuatu, tapi ia akan tetap habis dengan semua kemauan kita dan keinginan kita. Jadi untuk menghabiskan itu menurut saya itu tidak perlu dengan belajar, akan tetapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara kita menabung, bagaimana cara kita setelah mendapat gaji ataupun kita ketika mempunyai pendapatan. Nah, kita yang harus terlebih dahulu belajar itu adalah bagaimana cara kita menabung. Nah, setelah kita pisahkan untuk tabungan, baru selebihnya kita uraikan ataupun kita buat anggaran untuk kebutuhan kita ataupun untuk kewajiban kita. Ya kan? Karena jika kita tidak menabung, semua kelelahan kita akan sia-sia nantinya. Saya juga pernah mendengar pay yourself first, bayarlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Maksudnya adalah ketika kita dapat gajian bukan dengan jajan, membeli kebutuhan ataupun membeli keinginan, tetapi kita pisahkan dulu untuk tabungan kita. Nah, tabungan inilah yang jadi pay yourself, kita membayar diri kita, karena nanti suatu saat ketika kita butuhkan, nah itulah yang bisa kita gunakan. Yang lainnya sudah hilang berterbangan tak tahu kemana. Oke, lembaran selanjutnya itu adalah budgeting September. Untuk income itu ada 3 juta, kemudian ada tambahan 300.000, totalnya 3.300.000. Nah, tambahan ini saya ambil dari jualan online saya, Batrisia. Jadi saya ambil ini yang saya butuhkan sesuai dengan kebutuhan saya. Ini saya ambil 300.000. Teman-teman, jika kita mempunyai uang ataupun rezeki yang Allah berikan berapapun itu, tetap kita harus bersyukur, karena semakin kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita, ya kan, walaupun tidak banyak. Oh ya teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa ini bukan tujuan saya ingin pamer atau lain sebagainya. Saya hanya ingin share bagaimana saya mengatur keuangan, dan saya juga masih belajar mengatur keuangan agar tidak bokek di akhir bulan. Karena biasanya itu kalau udah akhir bulan pasti tinggal dompet kosong, uangnya udah lari pada kemana. Jadi sebelumnya saya itu tidak pernah menulis ataupun menganggarkan uang saya ini kemana aja. Biasanya cuma ilustrasi dalam pikiran saya ingin beli ini, beli itu, dan saya juga tidak pernah memisahkan mana kebutuhan dan juga mana keinginan saya. Ya, semuanya itu udah tercampur aduk. Akhirnya di akhir bulan uangnya ludes dan tidak tahu kemana aja, ya kan. Makanya sekarang saya mencoba belajar seperti ini ya, walaupun udah pernah gagal, karena ya namanya kita pemula ya kan, belum tahu, belum bisa memaksimalkan, nggak apa-apa. Jadi karena udah gagal, saya terus mencoba walaupun gagal, tapi teman-teman, yang positifnya setidaknya kita tahu kemana arah pengeluaran kita. Jadi kita lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita. Jika ada budgetnya, masalah keinginan, ya silahkan, ya kan. Oke, yang kedua itu ada saving, ada tabungan 200.000. Ini adalah tabungan utama saya, walaupun tidak banyak, cuma 200, tapi sesuai dengan pendapatan saya, ya kan.
ada sinking fund 650, kemudian ada tambahan yang sebelumnya belum ada, yaitu dana darurat. Karena menurut saya dana darurat ini sangat penting teman-teman ya, karena seperti bulan kemarin itu kami sekeluarga itu sakit dan tidak tahu mau mengambil uang dari mana. Akhirnya saya ambil dari kebutuhan sehari-hari kami ya, akhirnya hancur semuanya. Tapi nggak apa-apa, karena setiap apa yang kita lakukan itu jadi pembelajaran buat kita, jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Makanya ini tetap saya coba, setidaknya walaupun habis ataupun tidak cukup, tapi kita lebih teratur dalam menganggarkan semua kebutuhan kita. Kemudian itu ada pengeluaran tetap, ini ada arisan gula. Nah, arisan gula ini baru, sebelumnya saya ikut arisan juga, cuma alhamdulillah arisan yang 200 itu udah habis. Sekarang arisan gula sebulannya 55.000. Ada juga paket data 60.000, ini udah saya kurangi, yang sebelumnya 100 ini jadi 60.000. Saya berharap saya bisa memaksimalkan atau memakai paketnya semaksimal mungkin, dan saya bisa menggunakan itu sampai sebulan itu bertahan 60.000 ya. Kemudian ada mainan anak ada 50.000. Pengeluaran tidak tetap yaitu ada diapers 300.000, BBM 200.000, jajan 400.000, yang sebelumnya 800 saya kurangi jadi 400, karena saya ingin hidup lebih minimalis ataupun hidup sederhana sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jangan berfoya-foya ya kan. Walaupun segitu memang tidak berfoya, bahkan ada orang lain yang lebih pendapatannya dari kita, cuma ya sesuai, kalau saya sesuai dengan pendapatan saya tidak mau melihat orang lain. Saya ingin diri saya ini seperti apa ke depannya, yang pastinya kan semua orang ingin dirinya itu lebih baik ya kan. Belanja bulanan 200.000 dan juga uang jaga-jaga 100.000. Nah, uang jaga-jaga ini saya pakai jika uang yang saya anggarkan itu tidak mencukupi, jadi nanti akan saya ambil dari uang jaga-jaga. Nah, selanjutnya ini ada expenses tracker. Saya ingin mengetrack kemana aja perginya uang saya, walaupun 1.000 saya harus mencatatnya. Jadi di sini saya akan mencatat semua pengeluaran saya berdasarkan tanggal biar lebih teratur dan juga lebih terarah. Jangan uangnya kita mempunyai uang banyak, nah tiba-tiba rasanya uangnya bagaikan dicuri sama tuyul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba dompetnya kosong, nggak tahu kemana. Karena 1.000 pun itu sangat berarti. Jika kita tidak mencatatnya, 1.000 itu walaupun cuma 1.000, rasanya uang ada yang hilang, kita nggak tahu kemana. Nah, jika 1.000 tidak dicatat, yang jika kita kumpulkan itu bisa jadi banyak ya kan. Nah, itu juga bisa berabi ya kan. Jadi saya mencatat segala hal ya, walaupun sesekali saya lupa, biasanya saya catat di HP dulu baru saya pindahkan ke sini. Nah, ini saya tulis tanggal, kemudian barang dan harganya. Semoga ini muat. Jangan terlalu banyak jajan ya, harus lebih hemat dari sebelumnya. Kalau kebutuhan utamakan ya, bukan arti hemat di sini kita pelit, tapi kita mengutamakan apa yang dibutuhkan. Jangan kita kedepankan nafsu kita, apa yang kita inginkan, karena keinginan kita itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Mau kita punya uang sebanyak mungkin ataupun kita tidak punya uang, yang namanya keinginan selalu ada. Jadi utamakan kebutuhan. Jika ada dana atau budgetnya ada, ya tunaikan keinginan kita ya kan. Nah, ini contohnya, ini saya udah jajan, udah menggunakan dananya untuk BBM dan untuk makan. Nah, selanjutnya ini adalah no spend challenge. Challenge-nya ini keliru, salah tulisannya. Nah, saya ingin melihat bagaimana saya menggunakan uang jajan. Ini cuma uang jajan. Jadi dalam sebulan itu saya ingin melihat hari apa aja atau tanggal apa aja saya tidak
jajan. Namun karena saya pergi sekolah itu lumayan jauh ya, tempat saya ngajar itu biasanya itu pulangnya juga siang, pastinya saya pasti jajan, tidak akan tidak jajan karena saya paling males bawa bekal. Cuma karena ini udah saya niatkan untuk lebih hemat dari sebelumnya, berarti saya harus belajar rajin, lebih rajin dari sebelumnya untuk membawa bekal agar tidak membuat dompet kosong sebelum waktunya. Karena dengan kita membuat ini, jika kita sudah terbiasa dan pandai, saya berharap walaupun udah akhir bulan kita tidak akan kosong, dompetnya tidak akan kosong, bahkan uang yang sisa ini semoga bisa kita masukkan ke sinking fund ataupun tabungan lainnya. Oke, selanjutnya itu goal. Jadi yang pertama itu tidak makan mie instan. Nah, saya targetkan ini nggak makan mie instan selama sebulan sekali, minimal sebulan sekali ya. Kemudian minum air mineral sehari itu 8 gelas. Saya berharap BB saya tidak naik lagi, udah cukup stuck di sini. Kemudian 1000 subscriber, hemat dan juga membuat jurnal setiap harinya. Doakan teman-teman ya, karena saya ingin diri saya ini lebih baik dari sebelumnya, ingin lebih produktif pastinya ya. Nah, saatnya memasukkan uang ke dalam posnya masing-masing. Ini udah saya tarik sesuai dengan kebutuhan. Ada 3.300.000, namun sejutanya langsung saya pisahkan karena saya ada kebutuhan yang tidak saya publiskan di sini, jadi langsung saya pisahkan sejuta. Bagi teman-teman yang udah pernah nonton video saya sebelumnya pasti ngeh ya, tahu bahwa dompet saya ini udah dompet yang berbeda. Nah, saya udah beli dompet yang baru karena dompet kemarin udah saya kasih ke cicik saya. Yang pertama itu yaitu uang arisan gula dari 55.000 udah saya masukkan 55.000. Kemudian selanjutnya ada paket data 60.000. Mainan si adik itu ada 50.000. Jadi karena ini uang 100 punya kemarin pun si adik ada di dalam amplop, jadi saya tukarkan langsung ya kan. Jadi mainan si adik ini udah ada 100 untuk bulan ini 50, bulan kemarin 50. Nah, selanjutnya itu ada diapers, ada 300.000. Kemudian ada BBM 200.000. Uang jajan 400.000. Ini teman-teman, benar-benar saya berharap uang jajan ini cukup ya. Nah, untuk BBM ini karena sudah saya gunakan 20, jadi langsung saya taruh 180.000. Kemudian uang jajan 400.000, grocery ataupun belanja bulanan ada 200.000. Dan terakhir uang jaga-jaga 100.000. Saya berharap uang jaga-jaga ini nggak terpakai, tapi kita nggak tahu, setiap bulannya pengeluaran dan kebutuhan kita berbeda-beda. Ada juga kebutuhan yang tiba-tiba mendesak ya kan. Nah, selanjutnya ini saving yang pertama ada tabungan. Ini tabungan langsung saya masukkan ke dalam amplopnya. Ini alhamdulillah udah 600, udah 3 bulan ya. Kemudian ada sinking fund 650 dan uang dana darurat 50. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum pernah melakukan seperti ini, menganggarkan semua kebutuhannya, coba deh sekali dicoba untuk dianggarkan, pasti ketagihan. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya buku, nggak apa-apa, seperti saya, kita bisa menggunakan buku apa aja, nggak harus buku khusus untuk budgeting, financial planner, yang penting kita usaha dulu. Semoga berhasil. Nah, ini hasilnya teman-teman, penampakan akhir. Semakin banyak warna semakin membuat kita lebih semangat ya kan. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Oh iya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.